Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi zatal imana lil mu'minina bi tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para ustadz, para kiai, para guru yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak RW beserta seluruh jajaran RT baik RW 4 maupun RW 6. Dan yang saya hormati dari Dewan Syurah Masjid Al-Hijrah, ketuanya Pak Sutrisno Lamin dengan anggota Ustadz Koidudin, Pak Cahyo, Ustadz Herman Derajat dan Pak Sukisno. Para hadirin yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah pada malam hari ini kita hampir sampai pada 10 pertama di bulan Ramadan. Besok ke-10. Insyaallah kalau di Mekah sama Madinah hari ini sudah 10. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa sampai dengan akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tetap kita limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kemarin saya itu ketemu, ditanya oleh jamaah, Pak Ketua, apakah marbot sama imam itu boleh dikasih THR, katanya gitu. Ya boleh aja kan gitu. Boleh saja. Dan alhamdulillah DKM juga sudah menyediakan tunjangan hari lebaran THR gitu ya bagi imam dan marbot. Tetapi bagi jamaah yang masih berkeinginan menambah, jadi menambah untuk memberikan THR kepada marbot, kita itu punya marbot Pak Main, Pak Zaki, Pak Andil ya, kemudian teknisi 2 kita Pak Erli sama Pak Andoyo, itu 5, ditambah imam ada 3. Jadi kalau memang ada jamaah yang ingin berinfak, bersedekah untuk memberikan tambahan kepada para marbot dan imam, monggo berhubungan dengan bendahara masjid. Ada Pak Sofyan, ada Pak Agus Medi. Kenapa harus berhubungan sama bendahara? Supaya tidak satu persatu, supaya kita bisa mengumpulkan dan kemudian membaginya bersama-sama. Seperti kita ketahui, kita sholat di masjid ini datang pulang, ya taunya bersih, taunya rapi kan gitu. Halaman itu taunya bersih. Mereka ini ya setiap hari ya bertugas di sini. Pak Main itu ya kita tahu sendiri 24 jam, hampir 20 jam. 5 waktu itu tidak pernah telat. Datangnya sebelum adzan, pulangnya setelah sholat berjamaah selesai. Setiap hari menyiapkan semuanya, kita tahunya beres. Pak Zaki itu tugasnya menyapu luar halaman yang luas itu, kalau nggak disapu sehari 2 kali itu daun-daun itu sudah pada bergelantungan di lantai. Itu tugas Pak Zaki plus membantu Pak Main untuk pembersihan karpet.
supaya kita melaksanakan ibadah sholat ini bisa nyaman. Kalau Pak Andil itu tugasnya ngepel, nyapu lantai, kan gitu. Makanya kita setiap datang itu lantainya mengkilat, bersih kan. Sekali waktu aja di tempat wudhu itu agak kotor. Itu karena kadang-kadang saya lihat ada yang wudhu itu tidak pakai sandal. Dari situ langsung aja loncat ke lantai kan gitu. Sudah dikasih tahu pakai sandal, tapi ya tetap begitu. Ya tidak apa-apa. Ya, mungkin keyakinannya seperti itu. Tapi jadinya lantai itu menjadi kotor kan gitu ya. Nah itu Pak Andil. Jadi tugasnya ngepel kemudian nyapu. Sedangkan yang Pak Erli sama Pak Andoyo ini ya teknis sih, benerin listrik, benerin speaker, bocor atas itu kan gitu, membuat rak sepatu kan supaya semuanya menjadi lebih siap, lebih nyaman. Nah ini semua mereka bekerja untuk siapa? Untuk kenyamanan ibadah kita. Tanpa mereka kita mungkin banyak mengeluh, kotor amat karpet ini, air ini kok wudhunya kok nggak ada sih, habis kan. Nah ini kita kadang-kadang tidak terasa kan gitu ya. Nah mereka inilah yang bekerja setiap hari demi kenyamanan para jamaah masjid supaya bisa beribadah dengan nyaman, dengan khusyuk. Kadang-kadang suka kita terlupa bahwa mereka inilah yang berjasa setiap hari untuk kebersihan masjid. Mereka ini ya ikhlas, mau diberi berapapun tidak pernah protes kan gitu ya. Dan tapi alhamdulillah DKM sudah juga menanggung kesehatan mereka, kemudian gaji bulanan yang tentunya ya tidak bisa dibanding-bandingkan. Kalau namanya cukup ya alhamdulillah sampai saat ini mereka juga merasa cukup. Tapi kalau dibandingkan dengan kita ya mungkin tidak cukup kan gitu ya. Jadi ukuran cukup itu menjadi sangat relatif. Nah ini saya pertegas karena kemarin ada yang menanyakan itu. Saya takutnya nanti memberi ke yang satu nggak dikasih kan gitu. Jadi ini menjadikan iri-irian kan ya. Jadi kalau bisa jamaah yang ingin berinfak bersedekah menambah THR dari para marbot dan imam, monggo disatukan di bendahara masjid, ada Pak Sofyan dan ada Pak Agus Medi. Mau dijabri atau langsung silakan kan gitu. Nah yang kedua, zakat mal, zakat fitrah itu petugas dari panitia Ramadan akan mulai membuka di pertengahan Ramadan nanti. Dibuka, petugasnya udah siap dan siap menerima sampai nanti di malam Idul Fitri. Tapi saya berharap khusus untuk zakat fitrah jangan mepet ke Idul Fitri. Karena kebiasaan kita kalau kita sudah menerima dalam jumlah tertentu setiap hari itu langsung didistribusikan sesuai dengan daftar yang kita punya. Dan kita sudah punya rancangan atau istilahnya jumlah yang kemungkinan akan diperoleh. Itu belajar dari zakat fitrah tahun kemarin. Sehingga zakat fitrah ini bisa diterima oleh yang berhak itu jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri. Tidak mepet-mepet kan gitu ya. Bukan kemudian semuanya di malam Idul Fitri, malam itu juga didistribusikan, akan menjadi repot kan gitu. Karena malam Idul Fitri itu juga di masjid akan sangat sibuk. Ada takbiran, ada persiapan untuk besok sholat Idul Fitri dan lain sebagainya. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga bisa membantu tugas-tugas dari panitia Ramadan yang dikomandanin oleh Pak Yudi Laksanto gitu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, di bulan Ramadan ini memang kita punya
satu pahala yang berlipat ganda, khususnya untuk sholat taraweh, ibadah sholat taraweh dan tadarus. Nah, untuk tadarus ini setiap malam setelah sholat taraweh itu kita melaksanakan pembacaan Al-Quran di masjid ini juga, kan gitu ya. Dan insya Allah, alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita sudah khatam 2 kali, ya Pak Irisnya, sudah khatam 2 kali, mau ketiga. Dan biasanya kita sampai dengan akhir Ramadan itu sampai 7-8 kali khatam gitu ya, alhamdulillah. Dan pesertanya juga lumayan banyak, kan gitu ya, sekitar 7-8, kadang bisa sampai 10 orang. Memang mulainya malam karena menunggu sholat tarawih yang 23 rakaat selesai baru kita mulai tadarus. Tapi ya insya Allah malam pun kalau kita niatkan untuk beribadah dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan terasa ringan sekali. Nah, selanjutnya nanti di malam 21 masjid kita ini ada iktikaf, kegiatan iktikaf. Iktikaf itu menginap. Jadi di masjid ini kita buka di lantai 2, itu tempat menginapnya, dan biasanya beberapa bapak-bapak itu membawa tenda, kan gitu. Dipasang di tenda di atas itu supaya untuk istirahat. Karena kalau nggak ada tenda biasanya nyamuknya banyak, kayak gitu. Takutnya sama nyamuknya banyak, kan. Nah, itu kita laksanakan dari malam 21 sampai akhir Ramadan. Buka puasa di sini, sholat tarawih, tadarus, malamnya sholat malam lagi, sholat malam juga diimamin oleh imam kita. Kemudian ada sahur juga, kemudian sholat subuh mungkin istirahat sebentar, bangun, kemudian biasanya sholat duha, kemudian baca Quran, istirahat tidak sebentar lama, duhur, asar, seperti itu terus kegiatannya. Dan memang kalau iktikaf itu sebaiknya tidak pulang kecuali ada uzur syar'i, kan gitu ya. Uzur syar'i itu ya memang tidak bisa ditunda, gitu. Jadi biasanya memang kita ada yang pulang sebentar, mandi atau ganti dan lain sebagainya, nanti balik lagi. Nah, itu iktikaf kita. Alhamdulillah setiap tahun kita juga cukup banyak pesertanya iktikaf ini, dan full kegiatannya adalah untuk beribadah karena lillahi ta'ala, atau karena ingin memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir nanti kita sholat id di sini, dan insya Allah yang akan menjadi khotib adalah Ketua Lembaga Dakwah Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Pusat. Jadi itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Saya tidak memberikan ceramah karena memang saya bukan penceramah. Jadi intinya seperti itu. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kesehatan, diberikan umur panjang, dan seluruh ibadah-ibadah kita yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan itu mendapat pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.